mulai saudara ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang. Bukan hanya bagi para pembicara, tapi bagi semua saudara, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini. Saya tadi melihat saudara ada yang ngambil makalah dan baca makalah. Saya takut saudara nanti bingung. Itu makalah bukan makalah urusan ini saudara ya. Jadi di sini kalau Jumat ada PA, kalau Minggu ada kebaktian, dan setiap kali ada makalah. Nah, itu makalah yang lebih ditaruh di sana, mau diambil yang boleh. Karena makalah itu tidak ada hubungannya apapun dengan perdebatan ini. Perdebatan ini sudah kali yang ketiga ya. Dan kita mengajarkan perdebatan ini secara rutin setiap Jumat terakhir dari tiap bulan. Ya, jadi ini Jumat terakhir dari bulan April, nanti diadakan lagi Jumat terakhir dari bulan Mei, dan seterusnya sampai salah satu keok menyerah ya habis, berhenti. Kalau tidak menyerah ya diteruskan sampai akhir zaman. Yang kedua saudara, saya harapkan semua yang bawa HP tolong dimatikan atau setidaknya di silent supaya tidak mengganggu jalannya perdebatannya. Dan yang ketiga saudara, saya ingin ingatkan bahwa penekanan dari acara ini adalah perdebatan. Jadi penekanannya perdebatan antara dua kelompok ini, bukan dengan jemaat. Jadi nanti memang ada waktu sedikit diberikan kepada jemaat untuk tanya dan sebagainya, tetapi itu tidak akan terlalu banyak. Jadi penekanannya adalah pada perdebatannya. Jadi diharapkan juga jangan emosi, sesalah apapun pandangannya seseorang, saudara sebaiknya melihat salahnya di mana dan caranya ngatasi bagaimana. Tapi bukannya lalu jadi emosi atau apapun ya. Jadi penekanan pada debat, bukan pada tanya jawab dengan jemaat, biarpun itu ada. Lalu yang selanjutnya saudara, kami yang di sini mempertahankan posisi Trinitarian, dan dua saudara yang ada di sana mempertahankan posisi Unitarian. Biasanya mereka datang berempat, tapi kali ini cuma berdua. Posisi Trinitarian saya kira pada umumnya sudah tahu ya. Jadi kami mempercayai Bapa itu Allah, Anak atau Yesus itu juga adalah Allah yang setara, dan Roh Kudus itu juga adalah Allah. Tetapi kami tidak mempercayai tiga Allah, kami cuma mempercayai satu Allah. Jadi Allah yang kami percaya itu ada tiga pribadinya, tetapi satu hakikatnya. Nah, sedangkan dalam posisi Unitarian yang diwakili oleh dua saudara di sana, mereka mempercayai Allah itu tunggal secara mutlak. Jadi mereka tidak mempercayai Allah itu tunggal, Allahnya cuma tunggal mutlak. Kalau tunggal mutlak berarti hakikatnya satu, pribadinya satu. Lalu Yesus dianggap sebagai bukan Allah, tetapi hanya malaikat yang lalu menjadi manusia. Dan Roh Kudus juga dianggap bukan Allah, tetapi hanya sebagai kuasa atau kekuatan dari Allah. Jadi itu dua pandangan yang sangat berbeda. Kami bukan mencari titik temu kalau menurut saya. Ya, tidak akan ada titik temu. Yang ada adalah salah satu kalah, salah satu salah, dan sebagainya ya. Tapi titik temu itu hanya bisa kalau salah satu mengkompromikan ajarannya. Selama dua-dua masih berpegang pada ajaran masing-masing, tidak akan ada titik temu. Lalu yang poin selanjutnya yang ingin saya tekankan saudara, kita mula-mula debat itu dengan banyak topik ya. Pihak sini khotbah, lalu pihak sana khotbah, lalu yang sana menyerang sini, sini mempertahankan, lalu sini menyerang sana. Akhirnya banyak topik versi banyak topik, tidak karu-karuan ya. Dan akhirnya setelah itu diubah menjadi debat per topik. Kalau pada kali yang lalu pihak Unitarian sudah memberikan topik yang lalu diperdebatkan, sekarang giliran pihak Trinitarian yang memberikan topik. Kalau topik ini selesai misalnya dalam 15 menit, ganti sekarang mereka yang memberikan topik. Jadi pokoknya satu topik debatkan sampai habis, baru ganti topik. Tidak akan boleh keluar dari topik itu. Tapi bagaimanapun topiknya tetap hanya tentang keilahian Kristus dan Allah Tritunggal. Tidak boleh menyimpang dari itu lalu lari topik-topik lain akhir zaman apa, tidak boleh. Hanya keilahian Kristus dan tentang Allah Tritunggal. Jadi itu sedikit pengumuman dari saya. Mungkin ingin saya tambahkan, kalau sudah nanti pulang, di sini parkirnya agak aneh. Mobil 1.500, sepeda motor 750. Bukan saya menentukan, sudah tentukan parkirnya ya. Dari barang dia sudah kasih 1.000 itu karena rekan-rekan repot sudah ya. Jadi mobil 1.500, sepeda motor 750.
Sekian pengumuman, kita langsung saja masuk pada acara perdebatannya. Kita akan masuk dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Pendeta Istra menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam acara debat yang ketiga kalinya. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau memimpin kami semua, dua grup yang akan berdebat. Biarlah kami masing-masing diberikan hati yang baik, yang fair untuk menerima kebenaran yang akan kami terima. Tuhan tolong kami semua, juga yang mendengar, kami diberikan hati pikiran yang baik dan melihat ini sebagai kesempatan belajar. Dan Tuhan tolong kami supaya kami sambil menikmati atau mengikuti debat ini, kami tetap menjaga sikap, tutur kata dan perilaku kami untuk mencerminkan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya lupa tadi menambahkan, karena ini debat yang ketiga. Debat yang pertama dan kedua itu ada VCD-nya. Yang debat pertama itu 5 VCD karena debatnya 4,5 jam. Dan debat kedua itu 2 VCD. Jadi kalau saudara misalnya mau membeli atau mau menonton, bisa beli pada saudara yang syuting ini nanti ya. Jadi yang pertama 5 VCD 50.000, yang kedua 2 VCD itu 20.000. Oke, kita akan mulai. Jadi hari sekarang ini giliran saya yang memberikan topik saudara ya. Yang akan saya tekankan pada pelajaran ini saudara adalah bahwa Yesus itu punya sifat kekal. Dan sifat kekal itu jelas menunjukkan bahwa dia itu bukan malaikat tetapi Allah. Nah, sifat kekal itu akan saya tunjukkan melalui sebutan-sebutan yang diberikan kepada Yesus. Saya akan bacakan pertama dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara, mengapa saya soroti ayat 7-nya? Itu hanya untuk menunjukkan kepada saudara konteksnya. Mulai ayat 6 sebetulnya sudah bicara tentang Yesus. Ayat 7 jelas bicara tentang Yesus. Ya, dia akan datang kembali dan sebagainya. Orang menikam dia, jelas itu Yesus. Jadi kalau ayat 7-nya bicara Yesus adalah aneh kalau ayat 8-nya bicara bukan tentang Yesus. Lebih-lebih kalau kita lihat ayat 9 dan seterusnya, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Jadi seluruh konteksnya sebenarnya bicara tentang Yesus. Karena itu saya percaya, saya yakin ayat 8 itu bukan bicara tentang Bapa, tetapi bicara tentang Yesus. Dan di sini dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dan kata-kata yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, itu tadi dalam Wahyu 1 ayat 4 itu digunakan terhadap Allah. Tapi sekarang digunakan terhadap Yesus. Ya, dan saya tekankan di sini, dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Tak usah diomong lagi firman Tuhan Allah dan sebagainya ya, yang Maha Kuasa. Itu semua menunjukkan keilahian. Tapi yang saya soroti paling teman adalah aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, apa Alfa dan Omega? Alfa itu huruf pertama dalam abjad Yunani, dan Omega itu huruf yang terakhir di dalam abjad Yunani. Jadi kalau dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, berarti mentok ke sebelah sana sampai mentok ke sebelah sana. Dari pintu tak terhingga sampai pintu tak terhingga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan itu menunjukkan bahwa dia itu kekal. Kalau sekarang orang masih tetap ngotot, gak bisa. Ayat 8 ini bicara tentang Tuhan Allah, tentang Bapa, bukan tentang Yesus.
Oke, saya teruskan saja. Kita lihat ayat 17-nya. Sekali ini orang tidak mungkin bisa lari. Ya, kita lihat Wahyu 1, 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, aku itu Rasul Yohanes ya, melihat dia itu Yesus jelas, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sudah mengatakan aku telah mati, namun lihat aku hidup. Jelas menunjukkan Yesus mati lalu bangkit dan hidup selama-lamanya. Jadi kalau ayat 8-nya itu masih bisa diperdebatkan, biarpun saya yakin itu bicara Yesus tapi masih bisa diperdebatkan. Tapi ayat 17-18 ini saya kira tidak mungkin diperdebatkan. Ini sudah pasti bicara tentang Yesus. Dan di sini dia mengatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dan saudara, kata-kata yang awal dalam Wahyu 1:17 itu seharusnya adalah yang pertama. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya, 4 kitab suci bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan I am the first and the last. Aku yang pertama dan yang terakhir. Jadi tadi Alfa dan Omega, karena pertama dan terakhir. Saudara, dua penafsir di sini saudara ya. Saya tidak berikan terjemahannya ya. Adam Clarke maupun Albert Barnes memberikan komentar tentang Alfa dan Omega. Mereka mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi itu biasa dikatakan Alif dan Tau. Alif itu abjad pertama dari bahasa Ibrani. Tau itu abjad terakhir dalam bahasa Ibrani. Dan mengatakan aku adalah Alif dan Tau itu sama seperti aku adalah Alfa dan Omega. Nah saudara, kata Alif dan Tau itu sering digunakan. Jadi misalnya dikatakan ya, Adam itu melanggar seluruh hukum Taurat dari Alif sampai Tau. Berarti semuanya mulai ujung sana sampai ujung sana dilanggar semua. Jadi itu memang tradisi mereka. Nah tradisi itulah yang lalu diambil di dalam bahasa Yunani. Ingat, biarpun bahasanya Yunani, pindah dari Ibrani ke Yunani, penulisnya itu orang Yahudi. Jadi pindah dari Alif ke Tau menjadi Alfa ke Omega. Jadi sebetulnya artinya tetap sama saja. Nah kalau tadi dua teks itu dirasa masih kurang, saya memberikan teks yang lain lagi. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Lagi-lagi saudara, mati hidup lagi. Tidak mungkin Bapak saudara. Ini pasti Yesus. Dan lagi-lagi kata yang awal di sini seharusnya diterjemahkan yang pertama. Ya. Sekarang saya berikan teks yang selanjutnya saudara. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Ayat 12-nya hanya untuk menunjukkan konteksnya bicara tentang siapa. Penekanan saya adalah ayat 13. Mari kita lihat Wahyu 22 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera. Datang segera itu datang kedua kalinya ya. Jadi ini pasti Yesus yang dibicarakan. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sudah, kalau ayat 12 bicara tentang Yesus, pasti ayat 13 bicara Yesus lagi. Dan ayat 13 ini bicara apa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, yang terkemudian mestinya itu yang akhir. Ya, jadi kalau terjemahan Indonesia, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau dalam terjemahan NIV, the first and the last, the beginning and the end. Dan dalam terjemahan NASB juga sama. Jadi saudara, dari ayat itu jelas ya. Kalaupun satu bisa dibuang bahwa itu bukan Yesus, tapi yang lain saya kira tidak terhindarkan. Jadi jelas beberapa ayat dalam kitab Wahyu yang menunjukkan Yesus itu berkata dirinya adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Nah sekarang saudara, kalau memang Yesus itu adalah malaikat ya, ciptaan pertama gitu ya, kalau Yesus itu memang malaikat seperti pandangan Unitarian,
berarti dia itu ciptaan pertama. Jadi belum ada apa-apa ya, hanya Bapak sendiri. Nomor satu yang diciptakan itu katanya mereka Yesus sebagai malaikat. Lalu baru melalui Yesus menciptakan segala sesuatu yang lain. Saudara, kalau memang Yesus ciptaan pertama, berarti dia makhluk yang kedua ya. Bapak ada dulu, baru setelah itu Yesus. Jadi pandangan mereka di sini saya kira sangat mirip dengan saksi Yehova. Dan saksi Yehova ini mengatakan secara eksplisit, Yesus itu yang kedua di dalam hal kuasa maupun di dalam hal umur. Bapak itu yang pertama, Yesus yang kedua. Kuasa, Yesus kalah. Umur, Yesus kalah. Kalau memang benar demikian, bagaimana gerangan dia bisa mengatakan Alfa dan Omega? Mestinya dia mengatakan Delta dan Omega. Delta itu huruf kedua di dalam abjad Yunani. Bagaimana dia mengatakan yang pertama dan yang terakhir? Mestinya dia mengatakan aku yang kedua dan yang terakhir. Ya. Dan lalu bagaimana dia mengatakan yang awal? Dia bukan yang awal. Bapak itu yang awal, dia bukan. Kalau menurut pandangan mereka. Ya. Selanjutnya saudara, dalam ayat di bawah ini terlihat bahwa istilah-istilah yang tadi digunakan untuk Yesus itu digunakan juga dalam perjanjian lama terhadap Bapa. Perhatikan Yesaya 41 ayat 4. Kita baca bagian akhirnya saja ya. Aku Tuhan Yahweh ya, tulisan huruf besar semua ya, yang terdahulu dan yang terkemudian. Kata-kata bagi mereka itu saya tidak ngerti muncul dari mana. Itu tidak pernah ada. Bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Jadi kata-kata bagi mereka itu saya coret. Jadi maksudnya aku Yahweh yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan dalam terjemahan bahasa Inggris, I the Lord, the first and the last. Ya, jadi aku yang pertama dan aku bersama dengan yang terakhir. Ya, jadi itu pertama dan terakhir karena digunakan untuk Bapa. Sekarang kita lihat ayat lain lagi, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam atau Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Terjemahan Inggris, I am the first and I am the last. Aku yang pertama dan aku yang terakhir. Ya. Lalu dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Terjemahan bahasa Inggris, I am the first, I also am the last. Aku yang pertama, aku juga adalah yang terakhir. Dan mungkin berpikir, wah, ini cuma perjanjian lama dok. Tidak. Dalam kitab Wahyu juga ada. Mari kita lihat Wahyu 21 ini ayat 5 sampai dengan ayat 7. Saya berikan banyak ayat untuk melihat konteksnya, bahwa ini kira-kira rasanya menunjuk pada Bapa bukan pada Yesus. Tapi perhatikan hanya ayat 6-nya saja nanti ya. Ayat 5 Wahyu 21. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Memang ada orang yang tetap bicara ini menunjuk Yesus. Tapi saya kalau lebih condong, karena istilah anak di sini saudara ya, Yesus tidak biasanya disebut sebagai Bapa ya. Jadi biasanya kalau itu disebut anak, maka yang menunjuk pada Bapa. Nah kalau benar tafsiran saya bahwa ini menunjuk pada Bapa, berarti Bapa mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menunjukkan kekekalan dari Bapa. Dan itu dipakai oleh Yesus. Berarti Yesus sama kekalnya dengan Bapa ya. Jadi memang Yesus dan Bapa itu sama ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, semua makhluk yang lain atau benda yang lain, tidak ada yang kekal seperti itu. Kalau misalnya binatang atau benda-benda biasa begini ya, ada titik awal, ada titik akhir. Kiamat nanti musnah semua.
Titik awalnya juga ada, sebelum itu mereka tidak ada. Kalau manusia, malaikat, setan, ada titik awal, sebelum itu mereka tidak ada. Tapi tidak ada titik akhir. Kita mati, itu cuma pindah tempat. Kalau saudara percaya Yesus, saudara pindah tempat yang namanya surga. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara pindah tempat yang namanya neraka. Tapi saudara ada selama-lamanya. Kita kekal ke sana. Tapi ke sana kita tidak kekal. Saya lahir tahun 1954, saudara. Tahun 53 saya di mana? Tidak ada. Saya lahir tahun berapa? 1900. Tahun 1899 saudara di mana? Tidak ada. Kita tidak kekal ke sana, tapi kita kekal ke sana. Satu-satunya makhluk yang kekal ke sana dan kekal ke sana itu hanya Allah. Dan saudara, kekekalan ini bukan sesuatu yang bisa diberikan ya. Dengarkan statement ini. Bahkan Allah tidak bisa memberikan kekekalan kepada sesuatu atau seseorang yang tadinya tidak kekal. Seandainya Yesus itu tidak kekal, ada saat di mana dia tadinya tidak ada. Oh, dicipta, belum ada. Dia tidak kekal. Bapak berikan kekekalan, Bapak pun tidak bisa berikan. Ada seorang yang mengucapkan semacam pepatah, even God cannot change the past. Bahkan Allah tidak bisa mengubah masa lalu. Kalau Yesus tadinya memang sudah ada titik awalnya, tahu-tahu diberikan kekekalan, jadi apa saudara? Mana bisa? Ada hal-hal yang dari Bapak bisa diberikan. Kuasa misalnya, bisa. Bukan hanya kepada Yesus, kepada manusia bisa. Simpson dari kuat luar biasa. Rasul-rasul bisa bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Pengetahuan, itu bisa diberikan. Petrus misalnya dari mana tahu kalau Ananias dan Safira itu berdusta? Dalam Kisah Rasul 5. Pasti tahu dari Tuhan. Nabi-nabi bernubuat tentang masa depan. Dari mana mereka tahu? Dari Tuhan. Jadi kalau kuasa, pengetahuan bisa diberikan. Tetapi saudara, kalau yang namanya kekekalan, itu tidak mungkin. Jadi kalau Yesus memang tidak kekal, tidak bisa Bapak memberikan kekekalan, dia menjadi kekal. Dari tidak kekal menjadi kekal. Itu omong kosong. Jadi apa yang ingin saya tekankan? Saya tanyakan kepada kelompok Unitarian ini, kenapa Yesus bisa diberikan gelar atau sebutan yang Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang terkemudian, dan sebagainya. Mestinya Beta dan Omega, kalau menurut teologi saudara, yang kedua dan yang terakhir, dan seterusnya. Sekian pernyataan dan topik yang saya berikan. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Saya senang saya melihat ada beberapa wajah yang dari waktu ke waktu tetap datang. Jadi saya merasa barangkali ada beberapa macam pemikiran. Yang pertama, ayo ini pembukaan dulu ya. Kita mau lihat ini ada pembantaian, kira-kira begitu ya. Secara teologi wah mau dibantai. Ada yang berpikir begitu. Tapi barangkali ada juga yang berpikir, jangan-jangan itu benar. Tetapi setidaknya di atas semuanya itu saya mengajak saudara membuka Alkitab. Ya. Karena standar kebenaran kita hanya dari Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat ada satu keberpihakan dan itu wajar. Dan itu wajar. Keberpihakan itu tentu mengandung emosi. Jadi lebih baik sepulang dari sini sudah ulang kembali ayat-ayat yang disampaikan. Kaji sendiri. Jangan nurut saya atau jangan nurut Pak Budi, tapi kaji sendiri supaya Anda mendapatkan pengetahuan oleh saudara sendiri. Oke, itu himbauan dari saya. Saudaraku, menanggapi pemaparan tadi, mungkin bisa dimatikan sebentar supaya tidak mengganggu. Atau setidaknya dinetralkan. Saya tidak perlu ayat dari sini. Dari
dari mana saya mulai. Baik, tentang kekekalan. Saya berdiri saja supaya begini. Wahyu 21 ayat 5 dan 7. Ya, kalau tadi sudah diungkapkan, itu adalah Bapa, bukan Yesus. Tolong saudara bisa baca buka ya, maksudnya ikuti. Wahyu 21 ayat 5 dan 7. Ia yang duduk di atas tahta itu pasti Bapa. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah diruntuh di ayat 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba dan seterusnya. Nanti ada anak domba muncul. Anak domba itu adalah Yesus. Jadi sedikit koreksi, Wahyu 21 ayat 5 dan 7, yang duduk di atas tahta itu adalah Allah. Nah, sedangkan tentang Yesus yang menyebut dirinya Alfa dan Omega, ya, memang benar. Wahyu itu, walaupun Allah Bapa juga, saya berpendapat bahwa Wahyu 1 ayat 7 dan 8 itu adalah ayat yang dikenakan kepada Allah Bapa. Itu sama persis seperti ayat 4. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Yesus pun mengatakan bahwa dialah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Tidak ada ya, Alfa dan Omega yang ada. Tetapi saya tidak merasa bingung dengan masalah ini. Kenapa? Karena bukan hanya Alfa dan Omega. Yesaya 9 ayat 5, Yesus itu dikatakan El Gibor, Allah yang Tuhan keadilan kita, Raja Salam, penasehat ajaib. Dan semua itu adalah nama Allah yang dipakaikan kepada Yesus. Saudara bisa baca itu di Mika 5 ayat 3. Tolong bisa dibantu Pak. Mika 5 ayat 3. Dalam kemegahan nama Yahweh Allahnya. Jadi itulah Yesus. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalikan mereka dalam kekuatan Yahweh, dalam kemegahan nama Yahweh Allahnya. Dan itu diakui oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 6, ayat 11, ayat 12, ayat 26. Mungkin bisa dibantu Yohanes 17 ayat 11. Peliharalah mereka dalam namamu. Bentar. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 12 juga mengatakan yang sama. Aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 26 juga mengatakan hal yang sama. Oke. Untuk memperjelas ini, saya ingin memberikan ilustrasi. Suatu kali ada seorang datang dari luar pulau, mungkin agak panjang ini, tapi mungkin memperjelas ya. Luar pulau, ini orang luar pulau datang. Lalu dia bangun rumah. Rumahnya bagus sekali. Dia bangun itu dalam waktu yang panjang. Ini adalah seorang muda. Dia bangun rumahnya luar biasa, megah, istimewa. Dia tinggal di situ, dia kawin di situ. Maka semua orang berkata bahwa itu adalah rumahnya dia. Lalu datanglah sahabatnya, ngobrol. Sahabatnya ini mendengar orang itu telepon. Lalu dia telepon. Sahabatnya ini mendengar, bos, wah rumahmu sudah selesai bos. Kiriman-kiriman yang kamu berikan ke saya itu sudah jadi rumah sekarang. Sudah tak kerjakan dengan baik tugasmu. Sahabatnya ini mendengar pembicaraan itu. Bos, rumahmu sudah selesai. Kiriman-kirimanmu
sudah uang-uang kiriman maksudnya sudah saya belanjakan dengan baik, semua tugasmu sudah saya kerjakan dengan baik, sekarang rumahmu sudah beres. Apakah saudara itu, temannya itu masih menganggap rumah itu adalah rumahnya orang muda ini? Kalau tidak ada pengakuan dari orang ini lewat telepon, maka semua akan berkata itu adalah rumahnya dia, karena memang dia tinggal di situ, dia kawin di situ. Tetapi ada satu misteri yang terpecahkan manakala pemuda itu bertelepon kepada bosnya dan dia ungkapkan itu. Ini sama persis dengan Yesus. Ada nubuatan yang mengatakan ada anak nanti yang lahir yang akan hebat karena dia memerintah dalam kekuatan Allahnya, karena dia membawa nama Allahnya. Itu nubuatan di Mika. Dan betul, sepanjang hidupnya semua orang mungkin menyebut Yesus itu Allah. Ada di Yesaya katakan demikian. Tetapi menjelang akhir kehidupan Yesus, Yesus telepon kepada Bapa, didengar oleh murid-muridnya. Ya Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada semua orang, yaitu namamu yang aku berikan, yang kau berikan kepadaku. Saya rasa ini penjelasan yang bisa saya berikan, bahwa semua itu Alfa dan Omega, yang terdahulu dan terkemudian, itu adalah nama Allah Yahweh yang harus diperkenalkan oleh Yesus. Sebagai bukti tentang ketidakkekalan Yesus adalah Kolose 1 ayat 15. Kurang bagus ayat ini. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11, barangkali bisa mungkin lebih bagus. Sebab Ia yang menguduskan, siapa itu? Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, siapa itu? Kita. Mereka semua berasal dari satu. Jadi Yesus dan saudara dan saya berasal dari satu, dari Allah. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Kita lihat lagi Wahyu 3 ayat 14. Yesus dan saudara dan saya berasal dari satu, yaitu dari Allah. Maka Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Kalau saudara itu bapak podo, ya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu Yesus, ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tentu kaum Trinitarian akan menjelaskan ini dengan mengungkap, oh ini bahasa aslinya begini-begini, tapi silakan. Tetapi menurut saya ayat itu sudah gamblang. Amin itu adalah Yesus, jadi ada permulaan ciptaan Allah. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan karena sudah cukup jelas. Kita lihat lagi Amsal 8. Saudaraku, sekedar tahu saja, kita tidak ada janjian tadi sama Pak Budi kita mau bahas apa gitu. Jadi ini spontanitas. Jadi barangkali kalau ada ayat-ayat yang terlewat saya minta maaf karena ini spontanitas, ya. Wahyu 8 ayat Amsal 8 ayat 22. Terima kasih. Yahweh, Tuhan yang di huruf besar itu saya akan ganti dengan Yahweh. Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dari dahulu kala. Sebetulnya saya agak heran, ayat ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan apa-apa, ini sudah gamblang, ya. Kalau di orang Jawa, orang Solo ada kata meloho. Sudah tahu meloho? Meloho itu begini, kalau dulu suka orang judi,
ya, ngimpi dapat pemandangan dia naik kuda, lalu dicari di tafsir, oh kuda itu nomor 625, dia pasang 625, dibolak-balik. Tapi ada yang mloho itu kalau ngimpi dikasih nomor pasang nomor 12, nah, itu kan tidak ada arti yang lain, maka dipasang 12 itu namanya mloho. Nah, ini ayat ini sudah tidak perlu diterjemahkan, mloho sudah sangat gamblang, cekro melo-melo gitu kira-kira ya. Lalu yang perlu diketahui lagi, tadi kan Alfa dan Omega itu dikutip dari kitab Wahyu. Sebaiknya kita lihat penulisan Wahyu, prosesnya Wahyu. Kita teliti Wahyu pasal yang pertama. Bagaimana sebetulnya prosesnya Wahyu ini? Ya, ini Wahyu ditulis oleh Yohanes. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya, jadi setiap kali yang berkata itu pasti adalah Yesus. Karena ini memang wahyu dari Yesus Kristus. Tapi dari mana wahyu ini? Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus tidak bisa berwahyu kalau tidak diberi karunia dari siapa? Dari Allah. Supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya. Sudah bisa lihat sendiri gitu ya. Jadi prosesnya begitu. Dari Allah disampaikan kepada Yesus, ya, lalu kepada malaikat, dari malaikat kepada para nabi, dari para nabi sampai kepada kita. Ini prosesnya. Sumber semuanya itu adalah dari Allah. Seperti ilustrasi yang buat bangun rumah tadi, duitnya itu dari Allah, modalnya itu dari Allah. Yesus ini tinggal melakukan, kirimi duit, bangun rumah, tapi Yesus tidak korupsi. Setelah semua jadi, dibaliknya ini Allah. Sudah selesai. Oke, itu adalah sedikit tanggapan dari saya. Mungkin saudara bisa menambahkan. Saya menambahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menambahkan tentang yang disampaikan oleh Pak Bu di Wahyu 1 ayat 7 dan 8 yang tadi sudah dijelaskan gamblang oleh teman saya Mas Benny, bahwa kalau Yesus itu Allah, maka Wahyu ayat 1 tidak ada kata yang mengatakan bahwa Wahyu itu dikaruniakan oleh siapa? Allah. Karena kalau Yesus itu adalah Allah, mereka akan sama-sama maha tahu. Tidak perlu harus diberi karunia oleh Allah Bapa di dalam hal ini. Tentu saja dalam hal ini karena Yesus bukan Allah dan dia tidak maha tahu, maka diberikan ayat ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi benar kalau Yesus itu tidak bisa berwahyu kalau tidak dikaruniai oleh Allah. Kalimat ini sangat jelas, ayat ini sangat jelas sekali. Dan saya ingin juga menambahkan tentang Wahyu 1 ayat yang ke-8. Pak Budi mengatakan bahwa ayat yang ke-8 ini adalah kepada Yesus, karena itu ada korelasinya dengan ayat yang ke-7. Tetapi saya mengatakan bahwa ini bukan kepada Yesus. Ya, ayat yang ke-8 ini bukan kepada Yesus, karena di ayat yang ke-7 sudah ditutup dengan kata ya amin. Kata ya amin ini sudah menutup segala sesuatu, kalimat itu, sehingga kalimat yang ke-8 ini adalah sesuatu yang harus kita cari. Alfa dan Omega tadi. Alfa dan Omega di ayat yang ke-8 dikatakan ada kata yang mengikuti yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Coba saudara perhatikan di dalam buku Wahyu ini, ternyata kata yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang itu hanya terdapat di dalam ayat yang keempat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Kalau kita kepingin mengikuti siapa yang dimaksud dengan Alfa dan Omega, karena di sana dijelaskan dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan kemudian kalimat yang kedua, dan dari Yesus Kristus, dan dari ketujuh apa? Ketujuh roh. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa melihat Yesus tidak masuk kepada yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tidak masuk sama sekali. Sehingga ini masuk kepada kata Dia. Dia ini adalah siapa? Allah Bapa. Jadi kalau
ayat yang ke-8 ini diterjemahkan sebagai Yesus Kristus, menurut saya keliru. Karena ini adalah tentang Allah Bapa, bukan kepada siapa? Yesus. Ya. Sehingga dengan demikian, apa yang saya pandang tentang Wahyu 1 ayat yang ke-8 itu adalah tentang siapa? Allah Bapa. Ya. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Pak Budi tadi di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Ya. Tadi dikutip di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Yahweh Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada selain daripadaku. Ini adalah Allah Bapa. Dan tadi juga setuju bahwa itu adalah Allah Bapa. Pertanyaan saya adalah ketika Allah Bapa mengatakan bahwa aku adalah aku yang terdahulu, akulah yang kemudian, tidak ada Allah selain daripadaku, maka Allah Yahweh atau Bapa ini berbicara bukan hanya kepada Allah-Allah yang ada di dunia. Kalau itu menyangkut kepada Trinitas, yang di samping kiri kanannya itu adalah Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, tentu ini akan disangkal oleh Allah Bapa sendiri. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, kalau Allah Bapa mengatakan tidak ada Allah selain daripadaku, kemudian di sini ada Yesus yang juga Allah dan Roh Kudus itu juga Allah, ini akan menyalahi apa yang dikatakan oleh Allah Bapa itu sendiri. Sehingga tidak ada Allah selain daripadaku, yang memang Allah itu sendiri mutlak. Tidak ada yang lain selain siapa? Allah Bapa, yaitu Allah Yahweh itu. Nah, kalau ini berbicara bahwa itu adalah berbicara tentang Allah-Allah yang lain, tidak, saya rasa. Jadi kalau tidak ada Allah yang lain, ini menunjukkan bahwa Bapa itu memang Allah itu sendiri. Tidak ada Allah yang lain. Ayat ini sangat jelas. Sehingga itu tidak mengandung makna bahwa Yesus itu juga Allah yang sepadan dengan siapa. Oke, baik. Tadi kami mengajukan satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang juga setara dengan Bapa adalah bahwa dia punya sifat kekal, dan sifat kekalnya ditentukan dengan gelar Alfa dan Omega yang juga diberikan kepada Bapa. Nah, sekarang mari kita lihat. Tadi mereka kutip Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan dari Bapa. Kita bukan bicara masalah wahyu. Siapa yang memberi wahyu, siapa sumber dari wahyu itu. Kita lagi berbicara tentang sifat Allah, yaitu kekekalan. Kenapa kok tiba-tiba larinya ke masalah siapa yang memberikan wahyu, siapa sumber dari wahyu itu. Kedua, untuk menjawab tadi, mengapa sampai Yesus juga disebut sebagai Alfa dan Omega, lalu pihak Unitarian menjelaskan bahwa di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa nama Yahweh diberikan kepada Yesus. Nanti masalah nama, nanti Pak Budi akan jelaskan. Tetapi sekarang saya tanya, bahwa kalau kita melihat Allah berkata untuk Bapa, aku Alfa dan Omega, itu adalah sifat kekal dari Bapa. Kalau pernyataan yang sama diberikan pada Yesus, aku Alfa dan Omega, maka itu menunjukkan kekekalan Yesus. Sekarang saya tanya, baik pada pihak Unitarian maupun saudara semua, kekekalan itu nama atau sifat? Sifat. Nah, kita persoalkan masalah sifat. Mengapa Yesus punya sifat kekal sama seperti Bapa? Kok larinya ke masalah nama? Karena nama diberikan dan seterusnya. Maka dengan demikian, saya kira jawaban itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Ya, oke. Jadi demikian ketika Yesaya 9 ayat 5 dikutip, Mika 5 ayat 3, terus Yohanes 17 dikutip bahwa Yesus nama Allah diberikan pada Yesus, itu tidak mengenai sasaran dengan apa yang kita bahas. Ya, oke. Menyangkut Wahyu pasal 3 ayat 14, mungkin mereka mengatakan bahwa ini bukti bahwa Yesus tidak kekal, ya. Wahyu 3 ayat 14 itu di sana kita coba lihat bersama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, jadi rupanya yang jadi masalah bagi mereka kata permulaan. Jadi kalau Yesus disebut sebagai permulaan dari ciptaan Allah, maka Yesus itu adalah yang diciptakan pertama. Nah, sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, kalau memang Yesus diciptakan pertama, kenapa dia disebut Alfa? Apakah nama Yesus diberikan? Bukan nama. Kekekalan bukan nama, itu sifat. Ya, justru sekarang kita bertanya, kalau betul Yesus dicipta, maka mereka punya tanggung jawab. Silakan menjawab, mengapa kalau dia dicipta pertama, kok bisa disebut sebagai Alfa? Apakah yang dicipta bisa mengatakan aku juga Alfa? Itu harus dijawab. Berikut adalah bahwa kalaupun kuasa, mereka seringkali dalam perdebatan yang kayak lalu mereka berkata, mengapa Yesus, kita berkata Yesus juga maha tahu. Kenapa Yesus bisa tahu? Lalu mereka bilang, karena itu diberikan Bapa. Mengapa Yesus bisa menyembuhkan melakukan berbagai mujizat? Mereka kutip Matius 28, segala kuasa diberikan padaku. Sekarang masalah Alfa dan Omega itu juga bukan masalah kuasa. Apakah, tadi Pak Gui sudah jelaskan, apakah Allah bisa membuat yang kekal menjadi, yang tidak kekal menjadi kekal? Tadi Pak Budi berkata, bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang tidak kekal menjadi kekal. Sekarang, andai kata saja, andai kata Allah membuat atau memberikan kekekalan kepada yang tidak kekal, sehingga sekarang ada dua yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Sekarang kekekalan diberikan kepada Yesus, maka sekarang ada dua yang kekal. Kekal yang pertama Bapa, kekal yang kedua Yesus. Lalu karena kekekalan adalah sifat Allah, maka Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Sekarang kita tanya, Allah yang pertama itu memiliki kekekalan yang tidak bersumber dari manapun. Tapi Allah yang kedua memiliki kekekalan yang bersumber dari Allah yang pertama. Pertanyaan kita sekarang, apakah itu Allah yang sejati? Maka tidak mungkin Allah memberikan sifat kekal kepada yang tidak kekal. Justru kalau dia seandainya bisa, maka ada, dengan kata lain, kalaupun bisa, maka sekarang Bapa kekal, Yesus juga kekal. Kalau begitu, Unitarian gugur karena ada dua yang kekal. Ya. Lalu tadi dikutip Wahyu 1 ayat 8 itu bukan untuk Yesus. Hanya diberikan itu menunjuk pada Bapa. Kenapa? Karena Wahyu 1 ayat 8 ditutup dengan kata Ya Amin. Lalu Wahyu 1 ayat 7 berkata ditutup dengan kata Ya Amin. Jadi kalimatnya sudah selesai sampai di situ. Ayat 8 bicara tentang hal yang baru. Sekarang saya tanya, Amin itu artinya apa? Amin itu artinya apa? Atau amin itu berarti sudah selesai? Mereka berkata amin titik, maka ayat 8 sudah menunjuk. Artinya menurut beliau amin itu berarti sudah selesai. Sekarang apakah amin berarti sudah selesai? Amin bukan sudah selesai. Lalu amin artinya apa? Ya, silakan dijawab sendiri. Yang berikut silakan Pak Budi untuk memberikan jawaban tambahan. Saudara, saya sekitar tahun 78 sampai tahun 85 saya tinggal di Malang. Biarpun sudah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, tapi saya belum sekolah teologi. Dan kira-kira di tahun 79 saya mulai jadi guru di dua sekolah. Yang satu SMP, yang satu sekolah menengah farmasi. Dan saya mengajar agama Kristen. Lalu sampai sekarang juga di mana-mana sering jadi dosen dan sebagainya. Jadi saya memberikan ulangan, memberikan ujian itu sudah bosan gitu ya. Banyak sekali. Dan adalah sesuatu yang bersifat rutin, terus menerus terjadi. Pada waktu saya memberikan pertanyaan dalam ujian atau ulangan itu, murid-murid tertentu yang sama sekali tidak punya ide ya, ini pertanyaan dijawab apa gitu ya. Apa yang dia lakukan, saudara? Saudara semua pernah jadi murid kan? Diapakan kalau tidak ngerti pertanyaan dijawab apa ini? Dikosongi? Ya, itu saudara. Biasanya bukan dikosongi, ngomong apapun kecuali jawabannya. Dan saya pikir itulah yang mereka lakukan.
Yang saya ingin tekankan tadi alfa dan omega. Kenapa kok alfa kok bukan beta? Kenapa kok yang pertama kok bukan yang kedua? Mereka ngomong dengan banyak ayat kitab suci. Saya tidak takut membahas ayat-ayat ini. Silahkan nanti kalian ajukan pada saat kalian punya giliran mengajukan topik. Ya, ayatnya Yesaya 9 ayat 5, Mika 5 ayat 3, ayat 17, Kolose 1 15, Ibrani 2 11, Wahyu 3 14, Amsal 8 ayat 22. Silahkan diajukan nanti pada saat giliran saudara mengajukan topik. Tapi sekarang ini giliran kami mengajukan topik, dan saya tidak mau saudara lari dari topik itu. Ya, pada kanan saya dengan gelar alfa berarti dia yang pertama, sama kekalnya dengan Bapa. Kalau dia ciptaan, dia mesti namanya beta. Dengan mengatakan aku yang pertama, aku yang awal, dia sama dengan Bapa. Kalau enggak, mesti ngomong yang kedua. Ya, jadi yang lain-lain ini simpan, nanti sudah ajukan. Saya tidak takut sedikit pun menghadapi ayat-ayat ini. Saya tahu bagaimana menjawab, tapi saya tidak mau menjawab sekarang. Saya ingin fokuskan pada pertanyaan saya ingin sudah jawab, dan jangan lari dari pertanyaan itu. Semua bisa menilai mereka lari atau tidak lari. Jadi apa sebabnya disebut alfa dan bukan beta? Apa sebabnya disebut yang pertama dan bukan yang kedua? Apa sebabnya disebut yang awal? Kalau dia memang adalah ciptaan, berarti dia bukan yang pertama. Tolong itu saja yang dijawab, jangan bicara yang lain. Saudaraku, saya ingin memberikan klarifikasi. Kita tidak sampai sebentar ya. Tadi kalau kita meruntut ya, bukti adalah Yesus. Bukti kalau Yesus itu kekal, karena dia namanya Alfa dan Omega, kan begitu kan? Loh, ini loh buktinya Yesus kekal, namanya Alfa dan Omega. Nah, kenapa tidak beta dan omega? Ya saya tidak tahu ya, karena memang Alkitab katakan begitu. Nah, lalu saudara mesti bisa memahami bahwa kalau kami menjelaskan sedapat mungkin, penjelasan satu ayat itu harus dijelaskan dibandingkan dengan ayat yang lain. Saudara mesti tangkap ini, bahwa satu ayat harus dijelaskan dengan ayat yang lain, bukan satu ayat dijelaskan dengan pikiran kita. Kenapa Yesus disebut Alfa dan Omega kok bukan Beta dan Omega? Ya, saya tidak tahu. Itu yang Alkitab katakan. Lalu saya mengambil pembanding yang lain. Oh ini loh, begitu maksud saya. Saya heran kok jawaban ini kok tidak. Saya tidak mau menjelaskan, tapi saya menyangkal hal itu. Yang pertama. Lalu kalau dikatakan karena Yesus Alfa dan Omega maka dia kekal, coba saudara baca Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Kita lihat ayat yang ketiga. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu. Jadi lahir dari mana? Dari batu barangkali. Tidak berbapa, tidak beribu. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Lihat. Saya menangkap arti Melkisedek adalah semua ayat itu. Tetapi bukan berarti Melkisedek ini kekal. Walaupun dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, itu kan berarti sama dengan yang terdahulu dan yang terkemudian, bukan? Tetapi saya, ya lebih baik kita tidak ungkap ini ya. Kita kembali lagi ke fokus. Tadi kalau diutarakan Yesus kekal karena namanya Alfa dan Omega, maka saya menjawab tidak. Alfa dan Omega tidak menunjukkan bahwa Yesus kekal. Tetapi Yesus disebut Alfa dan Omega karena Allah memberikan nama itu untuk diperkenalkan kepada seluruh umat manusia. Ya, saya rasa perbedaannya di dalam buku Wahyu tentang Alfa dan Omega itu sangat jelas sekali ya.
Jadi alfa dan omeganya kepada Yesus itu tidak ada kata-kata yang mengikuti dia, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tidak ada sama sekali. Kalau di Wahyu 1 ayat 8 itu bukan Yesus, itu adalah Allah Bapa. Ya, baca di ayat 4 yang tadi saya sudah memberi keterangan. Jadi kalau misalnya itu juga dikenakan kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai yang sudah ada, dan yang akan datang. Tidak pernah. Alfa omeganya Yesus selalu dia mengatakan yang apa? Pertama bangkit dan yang kemudian apa? Hidup kembali. Jadi coba ini jelaskan bahwa alfa dan omega yang ada, yang sudah dan yang akan datang itu bukan kepada Yesus, itu kepada Allah Bapa. Bagaimanapun dijelaskan bagaimanapun juga, tetap alfa dan omega di ayat yang 8 dari Wahyu 1 ayat yang ke-8 itu adalah Allah Bapa. Bagaimanapun juga tidak bisa disangkal, karena saya mempunyai dasar yang kuat di ayat yang ke-4. Dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa, dan dari ketujuh roh, dan dari siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini masuk kepada hal yang ketiga. Kalau dikatakan oknum, kepada oknum yang ketiga. Dan itu tidak ada kata-kata yang ada, yang sudah ada.